Halo guys, kembali lagi bersama saya host Kamisteri di sini. Nama saya Giri seperti biasa dan di sebelah saya ada Aldo. Aldo ini kita hari kali ini dia akan sebagai ahli sejarah kita di sini. Jadi kita santai dulu lah ya, nggak usah terlalu kaku. Oke, sekarang episode Kamisteri kali ini akan berbeda dari Kamisteri yang kemarin karena Kamisteri yang kemarin kan kita menanyakan pengalaman horor kepada narasumber. Sekarang kita di sini akan membahas teori konspirasi. Ya. Hmm. Jadi, saya entar akan coba mengeluarkan isi otak saya dan dia akan coba mengeluarkan isi otak dia. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Jadi sekarang kita mulai pembahasan itu dari yang Hitler meninggal di Garut ya. Lu lu Iya, lu lu pasti tahu dong isu yang Hitler tahu meninggal di tahu Garut itu tahu. kan? Nah, kalau dari pandangan lu bagaimana? Bisa dijelaskan? Pertama ini isu yang cukup sebenarnya menarik sih, menarik Oke, gitu. menarik. Cuman secara bersamaan bodoh. Bodohnya Karena itu kenapa? bodohnya kenapa? Karena emang nggak ada bukti valid bahwa Hitler mati di Garut. Di buku itu Oke. tuh emang cuman kayak di bukunya yang ditulis itu. Mhm. Gue lupa tulis siapa, tapi ada bukunya. Ada pokoknya bukunya, oke. Bukunya itu dia hanya cocok logi sebenarnya isinya. Oh, jadi kayak dipaksa-paksain sama gitu ya? Dipaksa-paksain sama. Oke, Jadi cerita itu ada dokter, dokter, ya dokter orang Jerman. Nggak tahu ya, tinggal di mana, itu kan di daerah Indonesia lah. oke. Gue juga nggak baca buku, juga malas baca buku, ya ngapain gue baca buku gituan. Ya, habis itu? Ya dia tinggal di Indonesia, terus katanya mukanya mirip, Mhm, dia dia mati tahun 70-an, istrinya orang Sunda, mukanya mirip Hitler gitu-gitu. Nih Hitler nih katanya nih, makanya Hitler mati di Garut. oke. Sebenarnya sebenarnya gini, kasus orang Nazi kabur itu emang Pernah ada juara. kasusnya. Tapi menurut gue mungkin cuma clickbait supaya cerita dia naik gitu ya. Ada orang bilang Hitler meninggal di Garut kayaknya enggak banget kali, masa tuh orang dari sono bisa meninggalnya di mana guys? Di Jadi Garut di aja sih ya. nggak, Rada nggak kenapa jelas dari sebenarnya ini. segala belahan dunia, kenapa dia milih Garut? Oke. Ya kan? Gue kembali lagi ya. Ya. eh Kasus petinggi Nazi kabur itu memang banyak. Hmm? Itu terjadi. Contohnya Adolf Eichmann. Adolf Ya. Eichmann ini orang SS lah, petinggi SS. Tinggi SS. Petinggi SS itu ntar gue jelasin apa itu ya, kalau kalian nggak paham. Ya. Petinggi dia tuh kabur ke Argentina. Dia bahkan memiliki keluarga di Argentina. Jadi dia tuh sampai ganti nama, bikin identitas baru, memulai tanda kutip kehidupan baru dia gitu. Sampai dia menikah, Oh, memiliki cucu, apa punya anak gitu. Pokoknya dia membangun keluarga baru dengan nama baru, dengan identitas baru dia. Namun pada akhirnya dia ketahuan agen Mossad. Agen Mossad itu agen Israel. oh, akhirnya Ketangkep sama ke gap nih sama orang nih, Israel. ya ke gap sama si Israel. Ya, Ya, karena kan ya Nazi musuh Yahudi kan. Akhirnya yang ya, nyari-nyari yang buruh emang Israel kan, paham. Israel Yahudi kan. Oke. Kegep sama Israel, akhirnya ketahuan bahwa orang inilah Adolf Eichmann. Jadi membuktikan bahwa memang ada yang kabur-kabur tuh ada. Tapi logisnya itu kaburnya ke Argentina. Kenapa ke Argentina? Karena emang Argentina presidennya pada zaman itu emang kalau dibilang kolaborator sih enggak juga ya, cuman simpatisan kepada Nazi. Simpatisan pada Jadi Nazi. kayak ya udah lu nggak kabur ke negara gue nggak apa-apa lah gitu. Hmm. Itu pertama. Jadi pertama itu adalah keanehan buku ini adalah nggak jelas tempatnya kenapa harus di Garut. Pertama Garut tuh daerah Hindia Belanda. Hindia Belanda tuh daerah sekutu. Ngapain nih kabur ke daerah sekutu? Lu mau mati ke daerah sekutu, Iya ya sih yang kan? nggak mungkin ya, makanya emang sebenarnya cerita ini agak sangat amat tidak Iya. tidak logis Hmm. sih sebenarnya, cuma udah sempat viral Iya. yang pas waktu itu ya. Orang tuh kaburnya biasanya kalau petinggi Asia ya, kaburnya ke Argentina, Ya, ke Brazil, ke Turki, atau ke negara-negara ya negara-negara simpatisan Nazi pada ya umumnya gitu. simpatisan Nazi pada umumnya. Cuman ya nggak mungkin Hindia Belanda Yang mungkin gitu. di Belanda sih. Lalu Hitler itu nggak punya di bukunya, dia itu dituduh sebagai dokter kan. Tapi Hitler itu nggak punya background dokter. Background Hitler adalah pelukis, Pelukis dan ya seniman. ya memang memang dia suka suka ngegambar dan kalian bisa lihat itu lukisan-lukisannya Hitler dia sangat amat bagus ya. sangat-sangat bagus. Kalian Bisa bisa cari di-browse di Google. Google, lukisannya pada bagus gitu. Nah, cuman kenapa tunggu sabar ya. Hitler itu pernah pengen masuk, ini ilmu dasar sih yang ini. Hitler itu pengen masuk ke sekolah seni, cuman Oh. ditolak karena dianggap jelek. Nah, itu gue gak ngerti kenapa dianggap jelek tuh. Karena bagus banget, Cok. Iya emang gini loh itu gua sempet nge-search juga tuh gambar Hitler sih oke-oke loh. Hmm. Emang gue bingung kenapa dia bisa ditolak oleh
institut atau akademi yang seni itu Ya gue kan, bingung kenapa karena mungkin memang mereka terlalu seni kali ya. ya Jadi terlalu seni jadi tidak paham seninya si ya Hitler nih itu sendiri. apa ini gambar gini Apaan sih doang. ya, buang aja lah. Karena Hitler mungkin gambarnya kebanyakan pemandangan, kastil, Iya, bangunan di kastil, Berlin, di bangun-bangun. Vienna gitu-gitu kan. Berlin di Vienna sih, jadi belum ke Berlin. Lalu karena ditolak, karena background ayahnya itu adalah seorang politikus. Emang ayahnya ini dari dulu nih, udah lu nggak usah gambar, lu gabung politik aja. Oh, ya jadi dia ini si bapaknya ini ya memang udah punya background kan. Punya Akhirnya background diarahkan buat masuk ke politik. politik. Cuman Hitler nih mungkin sekarang dia sifatnya kayak Gen Z sekarang kali ya, kayak Gen Z sekarang kayak nggak mau, gue Nggak mau mau. ikut, gue Ya, mau ya, ikutin ya, passion, ya, pokoknya mau ngikutin apa yang gue mau apa lah. yang gue mau. Ternyata ditolak. Akhirnya bener, dia masuk politik juga pada akhirnya kan. Cuman dia itu, tunggu sabar. Perang Dunia Satu meletus. Perang Dunia Satu nih, satu yang pertama ya. Oh, itu pada saat dia sudah naik atau belum? Belum, masih sangat muda dia. Perang Dunia Satu dia meletus. Yang perlu diingat adalah Hitler bukanlah warga negara Jerman. Hitler warga negara Austria. Hitler tuh bukan orang Jerman ya, Hitler. Hitler tuh orang Austria. Ya Austria juga ada Jermaniknya sih, cuman ya orang Austria. Akhirnya dia gabung sama divisi Bavaria, divisi selatan Jerman gitulah. Cuman, nah ini yang jadi pembahasan menarik. Seharusnya Hitler tuh nggak bisa masuk tentara Jerman. Pertama karena dia bukan orang Jerman, bukan warga negara Jerman. Karena yang tadi Hitler kan orang Austria. Ya berarti memang dia kagak bisa masuk tentara Jerman dong. Kagak bisa masuk. Iya. Akhirnya keterima juga. Nah, sabar. Pertama karena dia beda nationality kan. Yang kedua, yang secara fisik Hitler tuh tidak cocok di tentara. Hitler tuh nggak cocok di tentara. Hitler itu apa gitu tingginya atau apanya gitu. Hitler tuh nggak cocok di tentara. Tapi entah dari mana keterima. Entah tuh hukumnya kayak gimana, hukum Jerman zaman dulu gitu, kekaisaran Jerman dulu kayak gimana. Kalau menurut pendapat gue ya, kayaknya sih gara-gara bapaknya deh kayaknya deh. Enggak lah, kan bapaknya kan politikus Austria. Jadi keterima di kekaisaran Jerman. Tapi kayaknya ada gue pernah dengar ya teori dari mana ya. Bapaknya tuh ada kayak hubungan sama orang Jerman itu, gue entah denger dari mana hal konyol ini cuma ada gitu loh. Itu gue nggak tahu ya. Ya kalau itu gue juga baru denger dari orang ya tadi, tiba-tiba kayak ada yang ngomong sama gue. Ini orang kenapa bisa bapaknya orang Austria tiba-tiba nyambung ke Jerman sih, kayaknya sih emang rada-rada lain ya, kayaknya teorinya makin kacau, makin gak jelas. Orang-orang sini otaknya emang agak-agak. Lalu, oh ya, karena fisik. Tapi ada, ya ngomong apa ya? Hitler tuh emang bukan tentara yang nembak-nembak gitu, bukan. Dia jadi kayak di belakang layar kan. Di belakang dia tuh gunanya tuh. Dia tuh yang ngirim-ngirimin amunisi. Iya. Jadi kayak nih gue duduk tembakan. Habis Hitler yang bawain. Hitler tuh gak sih gitu. Hitler tuh karena emang fisik lemah gitu ya. Jadi gak. Hitler emang bukan buat perang. Ya, Hitler emang cuman Hitler pernah buta sementara karena apa gitu. Pokoknya dia pernah buta sementara, dua-duanya buta sementara. Tapi habis itu sembuh kan? Sembuh normal lagi. Karena kan buta sementara. Nah, waktu buta sementara itu dia tuh sakit hati, bukan karena butanya. Karena dia itu tahu kalau Jerman tuh kalah. Jerman kalah perang. Hitler sakit hati. Aduh, anjing bener deh. Kalah perang. Sifat Hitler itu walaupun dia orang Austria ya, sifat Hitler itu sangat, gue tuh orang Jerman. Iya, dia pasti tetap dia terobsesi dengan Jerman. Gue tuh suka Jerman. Bagaimanapun lu orang Austria. Enggak, gue tuh orang Jerman. Gue lebih suka. Dia tuh lebih mengakui dirinya sebagai orang Jerman. Bukan orang Austria. Gue tuh orang Jerman gitu. Ya. Lalu sakit hati dia. Akhirnya dibalik lagi. Nah, gue jelasin dulu ya. Keadaan Jerman itu. Ini gue panjangin nggak apa-apa kan? Nggak masalah. Biar jelas di sini. Kan? Jadi nggak ada yang orang pada bingung. Keadaan, ini koreksi gue kalau gue salah ya. Kalau ini sejarah ini panjang sekali. Jadi koreksi kalau udah salah nggak apa-apa. Keadaan Jerman waktu kalah perang satu, kekaisaran itu dibuang. Kekaisaran diubah jadi negara republik, negara demokratik. Keluarga Hohenzollern, keluarganya kekaisaran Jerman, itu dipindahkan ke Belanda. Kabur ke Belanda mereka. Bukan kabur, dipindahkan ke Belanda. Jadi kekaisaran keluarga Jerman itu, monarkinya dipindahin ke Belanda. Jadi Jerman jadi negara demokratik. Nah, era ini disebut sebagai era Republik Weimar. Namanya Republik Weimar. Nah, Republik Weimar ini itu memiliki ekonomi yang sangat buruk. Buruk sekali. Lu mau beli roti, tau gak pakai berapa ya inflasinya? Nih, lu mau beli roti nih. Lu harus ngebawa duit bener-bener segerobak. Jadi orang tuh bawa duit itu segerobak.
Cuma Ini cuma gara-gara demi beli beli roti doang. roti segerobak, lu beli roti baru segerobak. Separah itu ya dulu ya? Separah itu. Jadi kayak abis itu ya Kekaisaran Jerman juga kehilangan beberapa wilayahnya gitu Iya kan, kan, ya. Alsace-Lorraine Betul. segala macam Hilang hilang. itu. Habis itu dia nggak boleh punya kekuatan militer. Punya sih Weimar, cuman terbatas sampai darat Hmm? dan laut. Maka nggak boleh punya angkatan udara. Oke. Jadi cuman angkatan darat dan angkatan laut. Nah, dari sini ada sebenarnya, ini sebenarnya out of konteks ya. Ada revolusi, ada sedikit perang itu lah 1914 antara Freikorps dan Liga Spartacus. Liga Spartacus ini liga komunis dan Liga Freikorps ini liga nasionalis Jerman. Oh, jadi si komunis sama Sama nasionalis nasionalis perang perang. ceritanya. Kalau di dunia lain ini mungkin ya, di dunia lain ini jika Spartacus menang, mungkin Jerman akan jadi negara komunis. Pada zaman itu mungkin akan jadi negara komunis. Cuman nyatanya Liga Spartacus kalah melawan Liga Freikorps. Lawan Freikorps kalah. Makanya Jerman terus menjadi negara demokratik. Nah, kalau bagian sejarah itu gue masih abu-abu ya. Jadi mohon sekali itu untuk koreksi kalau misalnya ada salah boleh Spartacus boleh dan komen lah. ini. Oke. Dan singkat cerita, Hitler itu masuk ke sebuah partai yang namanya DAP, Deutsche Arbeiterpartei, Partai Buruh Jerman. Oh, jadi isinya tuh orang-orang buruh semua. Awalnya Hitler itu mengira Hitler tuh sifatnya anti komunis. Orangnya anti komunis, anti Yahudi. Dia tuh disuruh apa gitu sama orang ya kepolisian apa itu gue lupa ya. Tapi dia ada perintah dari pemerintahannya gitu. Hitler itu disuruh untuk menginvestigasi partai DAP ini karena dianggap ini partai komunis deh, partai sosialis gitu kayaknya. Hitler gabung situ. Partai DAP ini partai yang sangat kecil banget. Dia kalau orasi di bar. Orasi di bar. Jadi mereka ngumpul di bar, ntar baru ngomong tuh. Pada satu malam Hitler pergi ke bar ini. Oh, Hitler datang nih. Hitler ngomongin apa sih? Yang dipikiran Hitler tuh partai DAP ini partai buruh, partai komunis, partai sosialis, partai kiri. Ternyata enggak. Ternyata partai DAP walaupun namanya Deutsche Arbeiterpartei, partai buruh Jerman, tapi itu sangat nasionalis Jerman. Anti Yahudi, ini gunung Yahudi gede-gede nih. Wah, Hitler yang emang kita ngomongnya searah ya. Ya, searah. Wah, menggebu-gebu dong nih. Horny dia langsung, anjing juga. Ya, jadi akhirnya makin tambah seru. Akhirnya dia datang. Nah, suket dia orasi tuh. Ini Adolf Hitler gitu kan, dia orasi. Dia orasi segala macam. Emang ini orang mungkin jago public speaking ya. Public speaking bagus. Anak ilkom kali nih Hitler nih. Bisa jadi kan. Jurusan ternyata sudah ada dari zaman dulu ya. Udah tahu tuh. Tapi karisma Hitler sangat besar. Jadi orang kayak, bener juga nih orang. Pokoknya ke bawah lah gitu masa kan. Ke bawah. Dalam waktu beberapa bulan, Hitler menjadi pemimpin partai DAP. Gila ya. Dalam waktu beberapa bulan. Karena memang partai kecil sih. Bisa naik. Nah, Hitler ini akhirnya merubah nama partainya. Dari namanya DAP, jadi NSDAP. Dari Deutsche Arbeiterpartei, jadi National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Jadi dari Partai Buruh Jerman, jadi Partai Nasional Sosialis jadi Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, ada nasional sosialisnya. Nah, ini ideologi yang kita sebut sebagai Nazi. Oh, jadi Nazi. Nasional Sosialisme, itu Nazi. Kalau Jermannya Nasional Sosialismus. Oh, ada bahasa lainnya lagi. Iya, Nasional Sosialismus itu Jerman, kayak disingkatnya Nazi. Ya, oke. Sekarang gua masih dari tadi omongan kita, gue masih ada bingung yang siapa namanya si Hitler itu ada okultisme ya, tahu nggak yang okultisme? Ya, okultisme. Nah, gue ada bingung ini Hitler dari tadi begini kenapa bisa ada okultisme gitu. Yang kalau nggak salah dia nyari barang-barang ajaib yang aneh-aneh yang apa sih cawan ajaib apalah itulah segala macam yang tombak ajaib apa itu kalau menurut lu itu gimana itu? Itu bodoh sih. Pertama kita ngomong yang Garut dulu ya. Oke. Yang Garut tuh goblok, udah intinya gitu doang. Ya, goblok. Yang Garut tuh tolol, jangan dipercaya. Jangan dipercaya, itu aneh lah. Itu aneh. Pertama, Hitler itu bukan dokter. Hitler nggak punya kemampuan dokter. Yang kedua, Hitler itu seni. Hitler tuh nggak mungkin nikah sama cewek Sunda tuh nggak mungkin. Iya, itu nggak mungkin. Ngapain dia nikah sama cewek? Orang dia kayak sifat kayak gitu kan. Ya. Yang kedua, dia ngapain kabur? Ya, ngapain dia kabur ke daerah sekutu? Yang nggak logis make sense banget. Nah, abis itu nih yang paling menarik adalah
seluruh petinggi Jerman, seluruh tangan kanan Hitler itu mati semua. Joseph Goebbels mati, bunuh diri. Hermann Iya. Göring, Hermann Göring ketangkep, bunuh diri. Iya Siapa ya. lagi? Pada Himmler. ketangkep ya. Himmler pura-pura jadi tentara, bunuh diri. Iya. Mati Siapa semua lagi? ya. Bormann bunuh diri. Tapi Albert Speer tidak. Oh. Albert Speer selamat. Nah itu beda cerita ya, Ya itu mah beda cerita itu. panjang. Ntar lah itulah. Jadi intinya tentang pertama tadi itu jangan dipercaya. Jangan itu nggak percaya, valid. itu cuma kita menjelaskan Ya, tapi dari pandangan kita bahwa itu tidak itu beres. tidak valid dan tidak beres. Tidak Tapi kalau beres. kalian pengen seru-seruan, Ya silakan. ingin Pada nongkrong dengan teman pengen bercanda, Hitler di Garut. baca-baca Hitler Garut ya silakan. Kalian Silakan. ingin Itu nggak apa-apa. memutar otak ya kan, ingin saling memberikan pandangan. Ini kita di sini bukannya kita ngatain yang nulis goblok Iya ya. ya, bukan ngatain yang Bukan nulis goblok. yang- Maksudnya kita tuh di sini lebih kayak ke netral. Kita mau ngasih pandangan kita gitu loh. Iya. Menurut kita si pandangannya ini begini Iya. gitu. Tapi kalau kalian ya kebebasan Iya, kalau berpendapat kalian suka-suka lu pada dah. mau Kita kayak- nggak kagak ribet gitu Iya, loh kalau ya. kalian mau percaya pun ya. Ya silakan, terserah kalian ada gitu ya. pemikiran Kita sendiri hanya- silakan juga. Karena hanya di sini kan kita ngomongin. banyak orang pasti banyak pemikiran yang lain-lain gitu. Terus apa tadi? Okultisme. Ya, okultisme yang dia ketemu Okultisme. barang-barang aneh lah, itulah yang segala macam cawan apalah, tombak segala macam itu. Kalau okultisme itu nyambungnya ke SS. Oh, dia SS yang kayak lebih ke hal-hal gaib gitu kan ya? hal gaib, Oke ya. gaib, dewa dewi, mitologi. Ya, dewa mitologi. Itu okultisme tuh. Okultisme. Paganisme, okultisme gitu-gitulah. Jadi di dalam ideologi nasional sosialisme ini, Ya. dalam ideologi Nazi ini ada cabangnya. Cabang yang paling terkenalnya adalah namanya esoteric Nazism. Oke. Cabang Nazisme esoterik. Jadi menyampurkan antara paganisme, jadi dewa dewi, mitologi, Thor, Itu Odin. agak-agak nggak masuk Iya. akal ya, cuma Kalau Yunani ya Zeus gitu-gitu, Ares gitu. Ya kalau ini kan Jermanik jadi ya Thor, Odin. ya oke. Dia itu menyampurkan okultisme kayak gitu. Habis itu teori-teori konspirasi, Ya. kayak apa? Hyperborea itu tanah paling utara, tempatnya orang dewa-dewa tinggal. Yang paling gitu. ujung. Asgard, habis itu Atlantis, habis itu Agartha. Jadi di dalam bumi ini ada tempat tinggal lagi namanya Iya, Agartha. itu udah teorinya udah semakin Itu udah teori-teori okultis dia kan. di luar kepala ya, cuma emang mungkin Nah, diada-adain lah ya sama dia. sama Jerman ini, Hmm? sama SS ini yang mimpin namanya itu adalah Heinrich Himmler. Ini yang tadi gue bilang dia Oh, yang pura-pura jadi tentara, Sementara akhirnya ketahuan. Gue nggak ketahuan, dia akhirnya mengaku bahwa gue tuh emang Heinrich Himmler, dia bunuh diri pada bunuh akhirnya. diri. Minum cyanida. Ya. Heinrich Himmler ini emang pada dasarnya, kalau masa mudanya gue lupa ingat masa muda Heinrich Himmler kayak gimana. Cuman waktu dia masuk partai Jerman, dia itu terobsesi sama mitologi. Dia emang terobsesi, dia emang gila. Dia emang hobinya tuh belajarin kayak gitu-gitu. Tentang mitologi Nordik gitu. Makanya pembawaan dia tuh pangkatnya tertinggi di SS. SS itu adalah bodyguard Hitler. Bodyguard. Bodyguard. Jadi gini loh, Hitler saking paranoidnya, Hah? dia tuh nggak percaya sama Wehrmacht, dia tuh nggak percaya sama tentaranya sendiri. Ya dia punya pemikiran dia sendiri. Iya, Gitu gue kayak ini Selalu Hitler tuh begitu. ini di antara mereka ini pasti ada pengkhianatnya. Iya, Hitler tuh kayak gitu sifatnya. Modelnya begitu. Makanya dia buat yang namanya tuh Schutzstaffel SS atau ya penjaga pribadi dia lah, yang bisa masuk dalam tanda kutip orang yang dia bisa percaya, orang yang bisa dia terima lah. Ya. Oh ini kayaknya bisa gue terima nih, gitu-gitu yang jadi terbatas itu. Terbatas. Nah juga sih terbatas karena ada Waffen SS ya. Habis itu gue ngomong apa lagi lupa gue barusan kan. Ini okultisme ya. Okultisme tuh. Oh iya, pembawaan SS dalam okultisme adalah pembawaan tentang ras Arya dia. Emang di nasional emang di Nazisme yang biasa, ras Arya juga dibangga-banggakan. Ya. Cuman dalam esoteric Nazism itu kan nyampurin paganisme kan. Jadi teori Aryanya Hitler ini, bukan Hitler sih emang dia ada. Jadi tapi teori Arya Hitler ini, teori Arya itu suku yang lebih unggul dari suku. Jadi mereka tuh yang paling kuat lah. Paling kuat. Mereka tuh percaya orang Jerman tuh lebih kuat daripada yang lain. Dia pokoknya selalu membangga-banggakan dirinya, terus dia nggak mau terlihat salah juga. Iya. Dia pokoknya si manusia, paling perfect deh. Iya benar kan? Itu Otak kita nyambung. manusia Yang si paling perfect. perfect lah pokoknya lah. Cuman kan kalau di Nazisme kan gitu doang kan, jadi sebatas itu doang. Cuman kalau di esoteric Nazism itu dicampur. Jadi kayak orang Arya, orang Jerman Ya. itu keturunan dewa tahu.
Nah, Gitu. teori baru lagi nih. Pembawaannya gitu. Makin aneh lagi. Tahu nggak? Orang Jerman itu datang dari Hyperborea, dari tanah paling utara. Ada lagi teorinya si Himmler. Kita tuh orang Jerman tuh datang dari Atlantis. Aduh, itu udah lebih Ada lagi. lebih Kita datang dari Agartha, datang dari bawah bumi. Itu gitu. Jadi dia menyampurkan okultisme, menyampurkan konspirasi-konspirasi menjadi ideologi partai, ideologi negara dia. Dan ini eksklusif ya. Kalau menurut gue aja, ini eksklusif ke SS, ke orang-orang Schutzstaffel ini. Dan mereka ini memiliki program namanya Lebensborn. Ada beberapa yang bilang bahwa Lebensborn ini sebenarnya nggak masuk ke tipe ke dalam klasifikasi esoterik Nazisme. ya yang dia menikah buat ngakhirin itu. Ya. Tapi Daerah-daerah secara itu. kalau menurut gua aja ya, secara beberapa hal sebenarnya Lebensborn ini masuk. Karena tujuan utama Lebensborn itu kan untuk menciptakan ras Arya yang paling murni, paling unggul, paling pure gitu kan, Dia menikahkan cewek-cewek yang dianggapnya ini pas nih buat jadi inang gitu ya. Jadi inang. Kita nikahkan sama cocok Jerman, sama cocok SS. Akhirnya ya dengan harapan anaknya jadi anak yang ngeras yang Arya yang ya murni. yang paling bagus lah pokoknya yang lah. paling bagus gitu kan. Paling keren lah. Cuman jadi itu kan esoterik kan. Iya, nggak ini. Anaknya lahir nih, enggak? Dia tuh ada ritualnya juga. Contohnya? Kayak apa ritual? Pembaptisan. Jadi baru lahir langsung dibaptis gitu? Enggak, kalau ya nggak tahu sih ya. Cuman waktu dia bayi itu ada pembaptisan. Oke, Tapi jangan dia ke pembaptisan itu bukan pembaptisan Kristen. Karena SS itu pengen menghilangkan Kristen bahkan. SS itu bertentangan dengan gereja Kristen, bertentangan karena SS ingin menciptakan agamanya sendiri. Ini koreksi kalau salah ya. SS itu ingin menciptakan agamanya sendiri yang dicampur dengan paganisme zaman dulu, mitologi Nordik zaman dulu, jadikan satu jadi ideologi. Jadi SS itu jadi pasukan, jadi ideologi, jadi agama. Itu gila banget sih. Sebenarnya salah satu bagian kegilaan dari SS gitu, dia mau menjadikan semuanya tuh kalau bisa gitu ya. Kalau dia memang mimpi dia bisa gitu. Mimpinya bisa. Tercapai ya kayak gitu. Ntar ada agama baru yang ya paganismenya dia itu, esoteriknya dia punya itu. Ya. Habis itu ideologi ada Lebensborn, ada Lebensraum kan. Lebensraum itu yang tempat tinggal. Tapi kalau Lebensraum ini sebenarnya bukan esoterik sih, ini emang Nazi yang original juga ada Lebensraum. Dan Lebensraum ini emang masuk program utama dia, proyek utama dia, menciptakan lapangan tempat tinggal yang baru untuk orang Jerman, untuk ras Arya. Sabar, ini gue belum pernah menjelaskan ras Arya itu. Ras Arya itu ini loh, ras Arya itu adalah ras sebenarnya nggak sungguhan. Ini ras bongbongan. Jadi ras yang dibikin. Ras yang dibikin-bikin. Iya, ras yang dibikin-bikin. Tapi ada dua konteks. Ras Arya itu beneran ada di India. Di India emang ada namanya suku Arya. Kalau salah, emang ada di India Arya. Cuman tidak ada hubungannya dengan orang Jerman. Nggak ada hubungannya. Jadi Arya yang di Jerman ini itu bikin-bikinan mereka sendiri aja gitu, bohong-bohongan mereka sendiri aja. Habis itu ya udah, dia ngebohong sendiri. Dia membohongi dirinya sendiri, membohongi masyarakat, membohongi negara sendiri. Emang fasisme, nasional sosialisme atau ideologi yang semacamnya itu bergerak, mereka tuh ideologi yang lemah. Mereka tuh tidak punya tujuan. Fasisme itu tidak memiliki tujuan yang utama, komunisme. Komunisme tujuannya menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa uang, tanpa properti, dan seluruh daya produksi yang dipegang sama kaum pekerja. Secara merata, vanguardisme kan. Jadi party equal lah, semuanya imbang. Equal, gitu kan. Imbang, nggak ada yang menonjol, nggak ada yang lebih rendah, semua harus sama statusnya. Dan yang mengatur yang ngatur partai dia kan. Nah ini gini, komunisme itu nggak bisa dibandingkan sama nazisme. Nazisme itu ideologi orang bodoh guys. Orang yang percaya fasisme, ini gue kasih disclaimer ya. Gue kasih disclaimer lagi. Orang yang percaya fasisme, orang yang percaya nazisme itu adalah orang bodoh. Otak mereka tuh tidak sampai untuk mencerna teori Marx gitu. Nggak sampai, otak itu nggak akan sampai. Nggak akan bisa nyambung. Karena banyak teorinya, banyak hitung-hitungannya, banyak segala macamnya, banyak yang harus dipelajarin. Sedangkan kalau fasisme, ya tinggal nonjok orang. Ya sesimpel itu. Sesimpel nonjok orang. Sesimpel tinggal ngomong I am better than you. Sesimpel ngomong
Gua kulit gua putih, gua bilang ya kulit gua putih hitam. ya. Itu fasisme, itu Iya. ideologi orang bodoh. Makanya kalau secara bersamaan orang rasis juga orang bodoh. Iya, karena ya seenaknya dia sendiri. Heeh. Makanya Bukan kalau lain. kalian lihat nih ya, orang-orang neo-Nazi yang sekarang ini, itu kebanyakan bodoh. Orang-orang yang edukasi memang secara edukasi formal gitu, memang jelek. Gue bukan ngomong orang yang nilai jelek bodoh ya, tapi memang kebanyakan neo-Nazi itu ya sih orang-orang dablek semua sih, orang-orang Ya, PA. Tahu nggak? intinya begitu. Heeh. Nah, gitulah. Jadi sekian dari pembahasan kita. Disclaimer lagi, ini gue ngomong ya kalau misalnya kita di sini hanya menyampaikan pendapat kita. Jadi kalau misalnya ada salah kata atau ada alur Hmm, cerita atau ada sejarahnya yang salah, ya. silahkan dikomen, silahkan dibenerin biar kita juga bisa baca-baca. Oh ini begini, jadi kita bisa saling bertukar pikiran, Hmm. ya kan? Atau mungkin kalau kalian tertarik ya sama yang ini, Ya, mungkin kita bisa bahas tentang, kan kita ada bahas tentang nazisme dan esoteric Nazism, walaupun tidak, jujur aja tidak lengkap. Kalian bisa ulik-ulik sendiri biar kalian lebih paham. Dan gue mungkin kalau mereka tertarik, mungkin gue akan bahas tentang, kalau bisa ya dan diizinkan, gue mau bahas tentang neonazisme. Jadi nazisme gaya baru yang di sekarang ini modern. Karena itu sangat sangat menarik guys. ya Ngerti sangat nggak saya? menarik, menarik Sangat betul, sangat betul. menarik. Nazisme di zaman sekarang. Nah, itu menarik tuh. Mungkin akan dibahas Ya, kalau saya jadi diizinkan. yang paling penting di sini adalah jangan lupa like, komen, dan Subscribe dan subscribe semua jangan segala macam. jangan jadi fasis. Iya, dan jangan jadi fasis ya. Ya. Itu pokoknya kita udah ngobrol tadi, teori gue otakku juga sama dia. Hmm. Jadi sampai jumpa di Video selanjutnya. video selanjutnya. Video selanjutnya. Video selanjutnya. Bye bye.